pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa agar pelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Untuk kita bahas, pimpin doa. Ya, teman-teman, dulu kita belajar, dulu kita berdoa. Kita mulai. Baik, Bapak akan memberikan salah satu gambaran sebelum masuk kepada materi ini. Anak-anak ketahui, pernahkah kalian bayangin kalau ada orang yang membelah lautan dengan menggunakan tongkat? Pernah Pak? Pernah. Atau ada orang yang menghidupkan orang mati? Ya, Pak. Kalian percaya itu bisa terjadi? Terus hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa, yang manusia biasa, tapi bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Bapak telah memberikan gambaran tentang materi kita. Materi kita Nabi Isa dan Nabi Musa. Baik. Untuk alim-alim, yang materi pelajaran kita pada hari ini. Materi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang mukjizat di sini. Baik, materi pelajaran kita pada hari ini yaitu mukjizat. Mukjizat bukan ya, Pak? Mukjizat. Baik, sebelum masuk pada pelajaran kita hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Dan untuk adik-adik para dosen yang mendengarkan namanya masing-masing. Mudah-mudahan yang ada di sini mendapatkan berkah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu pengertian dari mukjizat? Bapak telah memberikan salah satu gambaran daripada sebelum masuk pada pokok materi pembelajaran kita hari ini. Ayo Pak. Ada luar biasa. Baik. Selanjutnya ada lagi yang tadi? Tidak ada yang luar biasa Pak. Baik. Ada lagi? Nah, baik, mukjizat ini kekuasaan Allah yang luar biasa. Salah satu contohnya yang Bapak berikan tadi itu salah satu gambaran yang Bapak berikan. Ada orang yang bisa membelah lautan dengan menggunakan tongkat. Itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan selanjutnya ada gambaran yang juga yang Bapak berikan tadi. Ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat yang diberikan oleh Nabi siapa? Ada yang tahu? Musa. Jadi mukjizat ini secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jaza. Al-jaza yukjizat dan mukjizat. Yang artinya itu sesuatu yang melapangkan atau mengalah. Jadi dalam bahasa Arab mukjizat ini berasal dari bahasa al-jaza, yukjizu dan mukjizat, yang artinya apa? Mengalah. Baik. Dan secara istilah mukjizat ini bermakna sesuatu yang terjadi pada Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersifat istimewa atau berada di luar batas akal manusia. Terus mukjizat kepada Nabi atau Rasul bertujuan untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan
utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat merupakan sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Jadi secara pengertian mukjizat ini yaitu adalah tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai bukti bahwa mereka benar-benar utusan Allah. Dan itu adalah satu gambaran yang bahwa dalam berikan tadi kepada Nabi Nuh yang telah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang membelah lautan menggunakan tongkatnya, dan Nabi Isa diberikan mukjizat kepada Allah yang menghidupkan orang mati. Jadi kalau kita pernah merasa kagum dengan hal-hal kecil dalam hidup kita, bayangkan betapa luar biasanya mukjizat yang benar-benar menembus akal atau logika kita. Seperti Nabi Musa yang sudah Bapak sampaikan dan Nabi Isa yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Jadi inti dari salah satu ini untuk adik-adik, jangan takut untuk gagal, karena setiap kesungguhan akan dibarengi kemudahan. Hari ini kita belajar bukan untuk menjadi hebat. Misalnya anak-anak, pernah nggak kalian mengalami sesuatu yang kalian merasa takjub dan bilang dalam hati, Masya Allah, luar biasa. Salah satu contohnya, adik-adik sini melihat anak bayi yang telah lahir, terus adik-adik bahkan ketika lulus ujian yang kalian pikir mustahil itu akan lolos. Dan itu semua bukan mukjizat terkini, tetapi itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pun ciri-ciri mukjizat ini, yaitu yang pertama, mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya. Jadi tidak ada Allah memberikan mukjizat kepada manusia-manusia selebih dari nabi dan rasulnya. Dan yang kedua, yaitu mukjizat adalah kejadian yang luar batas kemampuan manusia. Terus yang ketiga, yaitu mukjizat merupakan bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mukjizat adalah bukti kenabian maupun kerasulan. Terus yang kelima, yaitu mukjizat bertujuan untuk memperlama orang kafir atau menjadi jalan keluar permasalahan bagi kaum muslimin. Jadi mukjizat ini jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mukjizat kauniyah, yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Ada yang tahu mukjizat kauniyah? Ada yang tahu mukjizat kauniyah? Tidak. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak dan dapat diterima panca indera. Mukjizat jenis tersebut hanya terjadi sekali dalam satu tempat, seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam dan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dalam Quran surah Al-Imran yang artinya, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, itu adalah salah satu mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus mukjizat akliyah. Ada yang tahu sih mukjizat akliyah? Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang dapat dipahami menggunakan akal pikiran. Terus mukjizat ini berlaku sepanjang masa. Salah satu contoh memberikan akliyah seperti diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat manusia. Jadi untuk materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk adik-adik. Untuk adik-adik sini kan tahu Nabi dan Rasul itu ada 25. Dan sesuai absen, yang pertama buatkan contoh salah satu
contoh yang mana kita ketahui Nabi dan Rasul itu ada 25. Dan yang pertama itu Nabi Adam. Dan sudah Bapak sebutkan tadi seperti Nabi Musa dan Nabi Isa, tidak usah lagi dibuat contohnya. Tapi ada juga kemungkinan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Oke. Jadi untuk absen yang pertama, dia mengambil contoh tentang Nabi Adam. Jadi apa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam? Baik, di sini ada yang belum paham? Masih ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Baik. Kan nabi itu kan banyak Pak. Apakah semua nabi itu punya mukjizatnya masing-masing? Jadi Ya. Nabi itu kan banyak, Ya. tetapi yang kita ketahui di sini, Nabi itu berkaitan Nabi dengan Rasul itu ada 25. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi-nabi selanjutnya. Oke? Jadi nabi yang disebutkan 25 itu mungkin ada, tetapi kurang kita ketahui. Tapi yang kita pelajari di sini Nabi dan Rasul yang 25 ini. Oh ya. Oke? Baik. Ya Pak. Baik, masih ada yang ingin tanyakan? Ada yang Pak Guru, tugasnya ini tugas di kertas lembar atau di buku tulis? Di buku lembar saja. Bapak kumpul dan Bapak akan Di tulis. kertas lembar, Iya. bukan di buku lembar. Kertas lembar. Iya. Jadi baik, di sini adik-adik ada yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini tentang mukjizat? Ya, siapa Pak? Tidak ada. Ya, siapa? Ini siapa? Ya. Jadi mukjizat ini adalah kejadian atau peristiwa yang luar biasa. Yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul, dan bukti kenabian dan kebenaran ajaran yang mereka sampaikan. Terus mukjizat tidak bisa diterima oleh manusia seperti kita ini, dan terjadi di luar hukum alam seperti Nabi Musa membelah laut dan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Terus mukjizat berbeda dengan karomah, mamunah dan sihir. Hanya diberikan kepada para nabi dan rasul. Dengan memahami mukjizat ini, kita semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan para nabi benar-benar utusan Allah. Baik, untuk adik-adik di sini, setelah kita belajar tentang apa sih mukjizat ini, jadi adik-adik coba pikirkan atau renungkan sejenak, bahwasanya apakah kita semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya, ataupun apakah kita semakin percaya bahwa para nabi benar-benar adalah utusan Allah, dan apakah kita sudah meneladani akhlak dan kesabaran para nabi dalam kehidupan sehari-hari walau kita tidak memiliki mukjizat seperti mereka. Jadi Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini. Untuk adik-adik per hari ini kita sudah belajar tentang mukjizat, tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Meskipun kita bukan nabi atau rasul, kita tetap bisa menunjukkan keajaiban dengan semangat belajar, sikap jujur, dan doa yang bersungguh-sungguh. Ingat, setiap usaha yang kalian lakukan hari ini sedikit apapun bisa menjadi pintu menuju hal besar di masa depan. Jangan pernah menyerah. Jika Allah bisa membelah laut untuk Nabi Musa, maka yakinlah bahwa Allah juga bisa membukakan jalan untuk kalian semua asal kalian terus berusaha dan berdoa. Baik, tetap semangat, tetap rendah hati dan berdoa dengan niat karena Allah. Dan tak lupa Bapak itu apabila